Utang boleh, tapi kemampuan kita untuk membayar juga harus tinggi. Suka bicara masalah utang. Sampaikan aja bahwa di Perpres 72 anggaran APBN 2020 itu pembiayaannya adalah dari SBN, dari pinjaman, ada yang bilateral, ada yang multilateral. Nah, apalagi kalau utang itu tidak digunakan secara tepat, kalau hanya untuk infrastruktur, menurut saya mestinya juga digunakan untuk komponen lain. Jadi kalau waktu kita sedang menjalankan Perpres, jangan kemudian muncul reaksi-reaksi seolah-olah kita kayak orang yang belum punya rencana gitu loh, Pak. Isu utang saya di lantai itu utangnya sudah 2.700 triliun. Ya saya ngomong apa adanya. Pemimpin itu harus memberikan optimisme kepada rakyatnya. Pemimpin itu harus memberi semangat kepada rakyatnya. Gak mungkin enak-enak langsung menjadi negara besar, negara kuat. Gak ada rumusnya seperti itu. Memang mungkin ada yang banyak berbicara, sekarang kita pahit. Gak apa-apa pahit. Tapi kita melihat bahwa ada titik yang sangat terang yang kita tuju. Sebut tidak aman, tiba-tiba SBY bicara utang RI di era Jokowi. Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY menyoroti melonjaknya utang RI yang saat ini difokuskan untuk menangani COVID-19 dan pemulihan ekonomi. Presiden RI ke-6 itu mengatakan pemulihan ekonomi bisa didorong dengan meningkatkan permintaan. Tujuannya untuk menggerakkan kembali aktivitas dunia usaha dan investasi yang mandek. Diakui SBY untuk melakukan itu memang membutuhkan proses dan tidak bisa kilat. Kendati demikian, dia memandang pentingnya untuk bisa melakukan proses yang tidak bisa begitu saja datang. Perlu kebersamaan dan upaya terpadu antara pemerintah dan dunia usaha dan masyarakat luas. Tantangan utama yang bakal dihadapi oleh pemerintah adalah bagaimana fiskal dan APBN kita bisa dikelola dengan baik. Juga bagaimana utang Indonesia dapat dikontrol secara ketat dan serius. Utang yang ada menurut saya sudah sangat tinggi dan karenanya tidak aman. Persoalannya bukan hanya meningkatkan rasio utang terhadap PDB Indonesia, tetapi yang berat adalah utang yang besar itu sangat membebani APBN kita, membatasi ruang gerak ekonomi kita. Demikian kata SBY lanjutnya. Untuk diketahui, data Kementerian Keuangan mencatat pada APBN 2020 pembiayaan yang berasal dari utang baru yang mencapai 1.226,8 triliun. Utang tersebut naik lebih dari 3 kali lipat atau tumbuh 180,4% dari realisasi pembiayaan utang pada 2019 yang hanya mencapai 437,5 triliun. Penarikan utang baru itu juga jauh lebih besar dari target dalam APBN 2020 yang sebesar 351,9 triliun rupiah. Namun masih dalam rentang yang diproyeksikan dalam Perpres 72 tahun 2020 yang sebesar 1.220,5 triliun rupiah. Betapa beratnya ekonomi kita jika misalnya 40% lebih belanja negara harus dikeluarkan untuk membayar cicilan dan bunga utang. Jadi jangan hanya berlindung pada persentase debt to GDP, rasio yang dianggap masih aman dan diperbolehkan undang-undang, bukan di situ persoalannya. Demikian ujar SBY. Menurut SBY, persoalannya terletak pada kemampuan pemerintah untuk membayar utang tersebut yang dirasakan sudah sangat mencekik. SBY berpendapat permasalahan utang yang sangat serius itu secara bertahap bisa diatasi. Caranya menurut dia dengan mengurangi defisit anggaran. Kalau tahu penerimaan negara jauh berkurang karena pemasukan dari pajak juga terjun bebas. Ya, kendalikan pembelanjaan negara, pemerintah harus sangat disiplin dan harus berani menunda proyek dan pengadaan strategis yang masih bisa ditunda. Demikian tuturnya. SBY juga menyinggung perekonomian Indonesia pada 1960, kala itu ekonomi Indonesia dinilai sebagai titik terendah. Karena pemerintah tidak pandai mengontrol pembelanjaan yang kelewat tinggi atau bisa diibaratkan besar pasak daripada tiang. Oleh karena itu menurut SBY pemerintah harus disiplin dan tetap mengatur keuangan negara dan harus bisa mengendalikan ekonomi agar ekonomi Indonesia di tahun-tahun mendatang bisa diselamatkan. Pemimpin dan pemerintah yang bijaksana tentu tidak akan mewariskan masalah dan beban yang sangat berlebihan kepada pemerintahan-pemerintahan berikutnya. Demikian ujarnya. Pada Rabu 6 Januari 2021, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan defisit APBN 2020. Realisasinya lebih rendah dari yang ditargetkan dalam Perpres 72 tahun 2020, yang sebesar 1.039,2 triliun rupiah atau 6,34% dari produk domestik bruto atau PDB.
Defisit anggaran terjadi lantaran penerimaan negara yang jauh lebih rendah dari belanja negara, di mana penerimaan negara pada 2020 sebesar 1.633 triliun rupiah dan belanja negara mencapai 2.589 triliun rupiah.